Pemirsa, Ibu Peggy Setiawan yakni Kartini mendatangi Polda Jawa Barat bersama dengan puluhan pengacara. Orang tua tersangka pembunuhan Vina Cirebon itu mengajukan penangguhan penahanan atas putranya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan Ibu Peggy, Kartini, kembali mendatangi Polda Jawa Barat. Mereka berbondong-bondong ke sini untuk meminta salinan berita acara pemeriksaan Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Salinan BAP rencananya akan digunakan sebagai dasar permohonan perlindungan kepada Presiden, Kapolri, Menko Polhukam, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kompolnas, dan Komisi 3 DPR RI. Kedatangan Kartini bersama puluhan pengacara Peggy ke Polda Jabar juga untuk menyerahkan surat penangguhan penahanan. Menurut mereka, Peggy tak perlu ditahan karena selama ini tidak mempersulit penyidikan polisi. Kuasa hukum juga meyakini kliennya tidak bersalah. Penangguhan penahanan, pertama, bukti-bukti mengatakan bahwa klien kami tidak bersalah. Yang kedua, dia kooperatif, selama ini kooperatif. Yang ketiga, dia tidak menghilangkan barang bukti. Ya, keempat tidak melarikan diri. Itu yang menjadi dasar kami. Kami yakin bahwa ya pasti diadakan penangguhan penahanan. Ini anak rajin sholat, terus tulang punggung keluarga, nggak ada waktu untuk main-main. Terus apa dia mau melakukan tindakan amoral seperti itu? Saya nggak yakin itu. Ini 5 waktu nggak stop dia. Bahkan besok pun dia lagi puasa. Nah, itu. Jadi kami tim advokat sangat optimis. Klien kami pasti bebas. Kartini berharap polisi mengabulkan penangguhan penahanan putranya. Saat dijenguk, Peggy berpesan pada ibunya agar terus mendoakan kebebasannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Liga Akbar yang disebut-sebut sebagai saksi kunci baru kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Jawa Barat. Liga Akbar menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam dengan 15 pertanyaan. Kuasa hukum Liga Akbar yakni Bana juga mengatakan bahwa kliennya mencabut beberapa poin BAP di tahun 2016 lalu. Namun kuasa hukum tidak menjelaskan poin apa saja dalam BAP yang dikonfirmasi kliennya yakni Liga Akbar. Namun ia menyebutkan bahwa Liga Akbar akan membawa 4 saksi lain dalam pemeriksaan selanjutnya. Kuasa hukum Liga Akbar juga berencana mengajukan perlindungan saksi kepada LPSK dan Komnas HAM demi keamanan Liga yang mengungkapkan kasus pembunuhan ini. Minta doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci. Alasan dari pribadi. Saksi kunci. Yang mendorong karena dipanggil dari Polda. Juga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit? Oh, sudah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamahnya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Iya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah Eki. Rumahnya Eki? Iya. Ya, oke ya. Kan nantinya ke pokok perkara, kasihan. Sementara itu ayah kandung Vina yakni Wasnadi Otong dan kakak Vina Marliana menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat pada Rabu kemarin. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan tambahan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Sejauh ini penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat memeriksa 10 saksi, yakni Linda, Luciana, Suparman, Ibnu, Bondol, Saka Tatal, Robi, Yadi, Liga Akbar, serta ayah dan kakak Vina. Bang Raja,
Dan pemirsa, informasi terbaru ibunda dari Peggy Setiawan akan datang ke Polda Jawa Barat untuk membesuk anaknya Peggy Setiawan. Kabar tersebut akan disampaikan oleh rekan kami Kurnia Amal yang berada di Polda Jawa Barat. Amal, silakan. Ya, Windy dan juga Fahada, betul sekali. Memang rencananya untuk hari ini ibunda dari Peggy Setiawan yang merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini akan kembali membesuk dari putranya Peggy Setiawan ini di tahanan titipan Polda Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang kami himpun kemarin, memang dijadwalkan sekitar pada pukul 10 pagi rencananya ibunda Peggy ini akan tiba di Mapolda Jawa Barat untuk mengunjungi anaknya. Namun tadi pantauan kami sejak pagi masih belum nampak terlihat ibunda Peggy Setiawan ini hadir di Polda Jawa Barat. Tadi kami juga sempat mengkonfirmasi ke bagian tahanan titipan dari Polda Jawa Barat ini, masih belum ada kedatangan dari ibunda Peggy Setiawan untuk membesuk anaknya. Di mana kunjungan ini, apabila ibunda Peggy datang, ini merupakan kunjungan kedua. Kemarin pada hari Selasa lalu ibunda Peggy ini membawakan sejumlah makanan dan juga kebutuhan dari Peggy Setiawan, karena memang Peggy Setiawan ini tidak berjumpa dengan ibunya sejak saat penangkapan dan juga penetapan tersangka dirinya ini pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan memang untuk saat ini ada sekitar 10 saksi yang telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat guna mendalami dan juga membuka terang-terangnya kasus dari pembunuhan Vina dan juga Eki. Kemarin satu saksi diperiksa oleh Polda Jawa Barat, di mana ayah dari Vina, yakni adalah ayah dari Vina ini datang ke Polda Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan, di mana sekitar ada 13 pertanyaan yang ditanya oleh penyidik, di mana untuk apa saja pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik ini seputar tentang kronologis pada kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 dan juga mendalami BAP pada tahun 2016 yang lalu. Dan juga disampaikan dari kuasa hukum Vina sendiri masih ada sekitar 4 saksi yang perlu diperiksa karena 4 saksi tersebut namanya tercantum pada BAP pada tahun 2016. Lalu kemarin kami juga sempat menanyakan kepada kuasa hukum terkait apakah ada tambahan keterangan dalam pemeriksaan kemarin. Ayah dari Vina sendiri ini menegaskan bahwasannya untuk kemarin ini hanya didalami seputar kronologis pada tahun 2016 saat kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan kemarin juga jika kita bisa mereview, ada sejumlah pengacara dari Peggy Setiawan yang hadir ke Mapolda Jawa Barat untuk mengajukan salinan permohonan dari BAP, di mana salinan BAP ini merupakan poin penting guna perlindungan dari tersangka Peggy Setiawan, perlindungan hukum maksud kami, di mana BAP ini nantinya menjadi dasar kuasa hukum untuk membuat perlindungan hukum terhadap Peggy Setiawan. Dan rencananya kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini akan memberikan atau mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait perlindungan hukum dari Peggy Setiawan. Bukan hanya untuk Presiden Joko Widodo saja pemirsa, namun kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini akan menyurati instansi lainnya seperti Menko Polhukam, DPR RI, dan sejumlah instansi lainnya yang ada di Indonesia. Dan ada pun juga kemarin disampaikan surat penangguhan penahanan dari Peggy Setiawan, di mana alasan mengajukan surat tersebut ialah memang Peggy Setiawan ini dinyatakan bahwasannya selama proses penyidikan bersikap kooperatif dan juga memiliki kelakuan baik selama proses penyidikan, dan juga Peggy Setiawan ini merupakan tulang punggung dari keluarga. Dan untuk saat ini memang kami masih menunggu kehadiran dari keluarga Peggy Setiawan, yang mana kemarin juga kami sempat berbincang dengan Ibu Peggy Setiawan. Ia belum kemarin untuk pertama kalinya Selasa kemarin ibunda dari Peggy Setiawan ini berjumpa dengan anaknya setelah kurang lebih sekitar 3 minggu tidak berjumpa usai dari penetapan tersangka dari Peggy Setiawan dan juga penangkapan dari Peggy Setiawan. Dan sejumlah saksi ini juga nantinya akan dihadirkan untuk melihat sebetulnya titik terang dari kasus ini. Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan kepada Anda untuk rekonstruksi sendiri. Kami masih belum mendapatkan informasi resmi dari Polda Jawa Barat. Namun dari Kejati Jawa Barat ini masih belum menerima surat rekonstruksi dari kasus ini. Untuk sementara demikian laporan saya dari Mapolda Jawa Barat. Anda di studio.
Baik, Amal, ini ibunda dari Peggy belum sampai di Polda Jawa Barat. Namun sebenarnya ketentuan membesuk tahanan di sana seperti apa, Amal? Iya, Fahada, tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas dari tahanan titipan Polda Jawa Barat karena memang banyaknya tahanan titipan di Polda Jawa Barat ini sehingga untuk pembatasan jumlah kunjungan ini diberlakukan karena memang mengingat tahanan di Polda Jawa Barat ini cukup banyak, tahanan titipan maksud kami, sehingga untuk keluarga korban ini hanya diperkenankan untuk 1 kali dalam seminggu, yakni pada hari Selasa dan juga hari Kamis. Indi. Terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda langsung dari Mapolda Jawa Barat.